Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak, gimana kabarnya? Salam, alhamdulillah baik Pak. Dan sehat. Salam semangat Pak ya. Pak, di sini saya ada tugas di modul 3.2. Di situ di modul ini saya akan melakukan supervisi akademik. Iya ya. Di situ supervisi akademik itu terdiri dari pra observasi, lalu observasi dan pasca observasi. Gitu. Dan di sini fungsinya saya melakukan observasi ini atau supervisi akademik ini adalah untuk membantu Bapak nanti. Ya. Nah, gimana Pak ya? Apa harapan pertemuan hari ini? Bapak menjadikan pertemuan kali ini? Ya intinya nanti dalam observasi ini saya keinginannya adalah untuk meningkatkan proses belajar nanti yang akan saya terapkan di kelas, sehingga saya ingin berdiskusi observasi dengan Bapak yang sehingga rencana pembelajaran nantinya yang akan saya sampaikan pada anak-anak itu bisa menyenangkan, bisa pas dan bisa mudah dimengerti oleh anak-anak. Jadi keinginan saya untuk meningkatkan kompetensi saya Pak, agar nanti proses belajar mengajar bisa tercapai. Ya, teman-teman tadi Pak Mudakir bilang bahwa pertemuan kali ini harapan Bang Mudakir adalah untuk meningkatkan kompetensi Pak ya, kompetensi untuk mengajar, bahwa bagaimana mengajar di kelas nanti adalah bisa menyenangkan ya, semacam itu, dan mudah diserap oleh anak-anak pembelajaran itu. Nah, kalau boleh tahu Pak, nanti itu rencananya itu, kalau boleh tahu Pak, ini pembelajaran tentang apa Pak? Nanti yang ingin Bapak, materi yang ingin saya sampaikan nanti adalah mengenai bangun datar Pak, terutama bangun datar segi banyak. Bangun datar segi banyak ya, segi banyak. Di situ ada nanti kita akan mengupas tentang bangun datar segi banyak, baik segi banyak peraturan maupun segi banyak tidak peraturan. Yaitu materinya adalah bangun datar segi banyak di semester berapa Pak? Semester 2. Semester 2 ya. Bangun datar segi banyak itu ya. Ya. Materi tersebut apakah kami sudah siapkan ya? Alhamdulillah sudah saya siapkan dengan menggunakan nanti video pembelajaran yang kita akan sampaikan biar nanti anak-anak mudah untuk memahami materi yang akan saya sampaikan ini. Ya, tadi ya betul Pak. Nanti biar semacam saya tadi adalah materinya adalah bangun datar segi banyak. Itu Pak ya. Nah, di situ mungkin Pak Mudakir sudah menyiapkan pengajian. Yang saya katakan sekarang gini Pak. Itu tujuannya pembelajaran matematika yaitu segi banyak peraturan itu ya Pak ya, punya tujuan ya. Ya, saya kalau belum tahu Pak, tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai oleh Pak Mudakir itu apa? Tujuan yang ingin dicapai pada materi tersebut tentunya dengan media yang akan saya terapkan, yaitu dengan video pembelajaran. Ya. Tujuannya adalah ingin siswa itu bisa menentukan macam-macam bangun datar, menyebutkan identifikasi bangun datar. Yang terutama di sini adalah bangun datar mana, bangun datar apa saja yang termasuk bangun datar banyak, dan mungkin juga bisa membedakan antara bangun datar segi banyak dan tidak segi banyak. Di samping itu nanti kita lanjut setelah itu, karena sudah mengenal bangun segi banyak, kita akan juga menanyakan atau menyampaikan kepada siswa agar supaya bisa jelas mengetahui juga tentang segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Itu tujuannya adalah tadi mungkin di situ juga ciri-ciri atau sifat-sifat bangunannya
baik bangun-bangun peraturan maupun tidak itu insya Allah akan saya sampaikan semua sehingga anak-anak nanti untuk mencapai tujuan ini bisa tercapai. Ya. Itu tujuan yang kami harapkan dengan menggunakan media yang sedemikian rupa sudah dikemas dengan video pembelajaran yang nantinya akan kita gunakan. Tadi yang pertama adalah sebenarnya saya melihat tadi apa namanya pembicaraan yang saya bicarakan bagaimana tadi ya tentang kerja yang kedua Pak ya, yaitu tentang macam-macam dan banyak dan yang kedua adalah anak-anak mampu mengidentifikasi ya betul ada dua seperti itu Pak. Nah, tadi kemudian sudah menjelaskan tentang sampai apa namanya tujuan. Dan sekarang saya tanyakan Pak, kita meluas lagi yaitu tadi dengan juga menyiapkan macam-macam dan ditargetkan atau mengidentifikasi anak bagaimana pembelajaran banyak data sedikit banyak yaitu sedikit banyak tidak kurang dan sedikit banyak tidak kurang tadi Pak ya. Iya. Nah sekarang saya tanyakan adalah dari tujuan pembelajaran ini Pak, apa yang Bapak inginkan, yang ingin kembangkan, yang ingin dikembangkan lebih meningkatkan apa? Tentunya persiapan yang harus saya siapkan untuk memenuhi rencana pembelajaran yang akan disampaikan. Tentunya kita harus mempersiapkan terutama FPP ini sudah kita coba untuk mencantumkan KSE dan budaya positifnya nanti juga akan kita sampaikan sehingga semuanya sudah tercantum dalam FPP ini. Tentunya dalam FPP ini akan kita di sini sudah lengkap Bapak Ibu, Bapak Pak Rahman bahwa di FPP ini sudah lengkap. Nanti kita akan mencantumkan KSE dan budaya positifnya. Di samping itu juga menyusun AKPD Bapak setiap. Nanti kita akan bentuk kelas itu menjadi kelompok-kelompok. Jadi nanti kelompok-kelompok. Setiap kelompok nanti kita akan beri AKPD ya. Untuk setelah itu hasilnya nanti bisa disampaikan dalam ketua kelompok untuk menyampaikan menyampaikannya hasil setelah mengerjakan AKPD yang akan saya lakukan. Karena kita akan di sini kan metodenya video pembelajaran, tentunya pembelajaran apa Pak? Diferensiasi. Nah itu nanti akan kita terapkan Pak. Jadi kemampuan untuk visual, audio visual dan sebagainya itu nanti kita sehingga kita bentuk kelompok kecil itu loh Pak. Jadi ada kemampuan anak yang berbeda-beda. Jadi tentunya yang jelas Bapak, saya sudah merencanakan pembelajaran nanti yang akan kita sampaikan dalam FPP yang sudah kita persiapkan. Boleh lihat Pak FPP-nya Pak ya? Mohon maaf Pak ya. Monggo Pak, monggo. Nanti kalau ada mungkin ada kekurangan, nanti Bapak bisa memberikan. Iya. Ini kelihatannya Pak sudah masuk semuanya Pak. Apa yang benar-benar masuk bahwa di sini juga ada apa namanya pembelajaran berdiferensiasi juga ini kelihatannya. Dan juga ada itu pembelajarannya yang KSE dan juga ini sudah masuk ini ya PD yang disediakan dibagi kelompok ini Pak ya sudah ya. Ini kelihatannya sudah cukup lengkap Pak dari institusinya juga sudah lengkap. Di sini juga ada saya lihat itu apa namanya untuk lembar-lembar evaluasi juga bisa sudah lengkap ini Pak. Sudah pelaksanaannya nanti ya ini Pak saya melihat ini sudah cukup bagus ini ya biasanya ini ya ini juga ada saya tanyakan nanti Pak di situ tadi jenengan juga mengatur bahwa itu ada di depan itu Pak ya. Kalau boleh tahu Pak apa saja ya nanti untuk persiapan medianya Pak, apa saja Pak di Bandungnya di dalam kelas untuk biar anak-anak itu lebih aktif itu apa saja di medianya dalam pembelajaran nanti yang akan kita sampaikan strategi Pak, strategi apa yang nanti akan kita
terapkan dalam proses pembelajaran. Nanti tentunya kita tahu Pak bahwa kemampuan siswa kita berbeda-beda, sehingga di sini nanti akan karena kemampuan berbeda nanti akan saya buat untuk tadi saya sampaikan untuk kelompok kan murid siswanya ada 15, insya Allah nanti akan kita bagi menjadi 3 kelompok untuk berdiskusi menyelesaikan karena kemampuan berbeda. Ada yang kelompok satu itu mungkin dalam melihat video pembelajaran itu bisa menangkap dengan audio pendengarannya, mungkin dari mengamati gambar-gambar yang ada itu, sehingga nanti kelompok-kelompok kecil itu mendiskusikan sehingga bisa betul-betul bisa mengidentifikasi mana yang termasuk segibannya, mana yang bukan segibannya, dan juga dalam segibannya itu nanti juga ada segibannya beraturan, sehingga dalam diskusi kelompok kecil itu nantinya dia bisa saling memberi masukan dalam kelompok kecil sehingga bisa maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompok tadi, dan kelompok yang lain mungkin juga sama mendengarkan, nanti ada yang kurang bisa untuk digunakan diskusi itu. Itu Pak ya, kira dengan model seperti ini jadi kreativitas siswa itu yang kita harapkan. Jadi siswa tidak hanya mendengar keterangan dari Pak Guru saja ya, tentunya dia bisa nanti dalam pembelajaran ini betul-betul bisa tahu persis Pak, karena dia berdiskusi dengan melihat gambar yang kita berikan, dengan mungkin ada yang pendengarannya kurang, bisa dalam kelompok itu bisa saling memberi masukan sehingga betul-betul proses yang pembelajaran yang akan kita sampaikan betul-betul difokuskan kepada siswa. Nanti saya sebagai guru hanya membimbing, mungkin ada kekurangan mendampingi kelompok-kelompok yang sudah bekerja. Kreativitas siswa sekarang, jadi dalam kurikulum Merdeka ini kita fokuskan pembelajaran kepada siswa. Berarti panjenengan menggunakan metode saintifik Pak ya? Iya, itu sehingga anak itu bisa mampu mengeksplor apa yang sesuai dengan bakat dan talenta. Karena panjenengan tadi bahwa anak akan nanti jenengan dari kelompok-kelompok 3 kelompok ya Pak ya begitu. Nah, nanti jenengan akan membuat materi panjenengan 3 kelompok itu ada anak-anak yang suka audio, ada yang suka visual, ada yang kedua-duanya nanti jenengan ya di situ nanti jenengan juga Pak ya akan membagi di situ kan juga pasti panjenengan mengisi sesuai materinya kan juga berbeda. Nanti panjenengan kan tadi maksud bahwa nanti pendekatannya berbeda Pak ya? Ya betul. Pendekatan sesuai dengan bakat dan minat anak tadi ya Pak ya, gitu. Nah berikutnya Pak, lalu pertanyaan saya Pak di sini dilaksanakan kapan Pak ini? Ya, ini jadwal pelajaran nanti Pak. Nanti setelah kita coba untuk pembelajaran ini akan kita sampaikan itu pas jadwalnya hari ini ya, karena setelah olahraga baru kita akan menyampaikan materinya atau pelajaran terutama ini pelajaran matematika. Karena anak-anak sudah terpasing Pak ya, spesifik untuk olahraga ya, nanti materinya itu digunakan itu Pak ya, bisa lebih enjoy semacam itu. Nah ini Pak, tadi kan menjenengan sudah matur begitu saja Pak, mulai dari pembelajaran seperti diferensiasi, ada KSE di situ Pak ya, benar. Nah, sehingga kelihatannya tadi sudah cukup lah gitu. Lalu komitmen Bapak untuk melaksanakan kegiatan ini secara sesuai rencana itu Pak, rencana nanti itu komitmen Bapak biar sesuai dengan yang RPP dengan buat itu gimana Pak? Ini sudah saya rancang sedemikian rupa Pak, termasuk nanti jam
waktu-waktu untuk berdiskusi, waktu untuk memperhatikan video pembelajaran nanti yang akan kita tampilkan, sehingga itu sudah saya tampilkan dalam RPP semua, sehingga nantinya insya Allah rencana yang akan saya sampaikan itu akan betul-betul mengena Pak, dan mungkin karena sudah kita desain sedemikian rupa, insya Allah dengan waktu 2 kali 35 kali pertemuan itu, insya Allah materi ini nanti akan tetap nyampe kepada siswa, dan insya Allah siswa akan memahaminya, karena dengan metode kelompok diskusi tadi sudah kita perhitungkan semua Pak. Sehingga betul-betul nanti apa yang akan saya sampaikan, materi yang akan saya sampaikan, insya Allah akan tercapai dan anak-anak bisa paham betul-betul mengenai sedibanya beraturan dan tidak beraturan. Insya Allah pada saat nanti waktu pembelajaran insya Allah sudah cukup, dan waktunya sudah kita desain dalam RPP itu lah, kita gunakan. Insya Allah rencana yang sudah kita buat itu sudah kita desain, sehingga nanti pas waktu-waktu untuk berapa menit untuk berdiskusi, berapa menit untuk mendengarkan atau melihat video pembelajaran, dan terus untuk menyelesaikan soal-soal yang AKPD yang akan kita berikan dalam diskusi presentasi berapa menit. Insya Allah dengan rencana yang sudah matang ini, insya Allah bisa terlaksana dengan yang mudah-mudahan dengan tepat waktu. Berarti sebenarnya sudah menjadwalkan itu ya, itu Pak ya. Di dalam RPP sudah kita cantumkan semua Pak. Jadi Pak Dede nanti menggunakan media PowerPoint apa media gambar? Menggunakan apa menggunakan itu proyektor itu Pak? Apa menggunakan gambar tulisan aja? Proyektor Pak. Oh, nanti menggunakan proyektor Pak ya? Berarti anak-anak lebih ditunggu video itu dengan proyektor Pak ya? Atau itu ya Pak ya? Insya Allah di sini di sekolah kita ini peralatan lengkap, jadi kita akan menggunakan media atau mencoba metode-metode yang itu sudah insya Allah sudah ada lengkap untuk alat-alat seperti proyektor, sehingga kita lebih mudah lah. Jadi kita menggunakan digital yang sudah kita coba untuk menggunakan itu Pak ya. Ini anak yang lebih menarik dan menyenangkan pastinya itu tadi jangan menyenangkan itu yang mulai sekarang kan kita tidak perlu Pak untuk seperti pembelajaran yang sekarang perubahan guru merdeka ini bagaimana memfokuskan pembelajaran kepada siswa sehingga lebih menarik, menyenangkan, siswa itu senang untuk belajar itu ya, berarti menggunakan fasilitas ya. Lalu ini Pak, tadi judulnya sudah mengatur bahwa kapan rencana sampai tadi yaitu tujuan juga sudah. Ini Pak, bagaimana Pak perasaan Bapak setelah diadakan namanya kegiatan diskusi observasi ini? Ya, saya sangat terima kasih Bapak, karena diskusi kali ini mudah-mudahan menambah wawasan saya Pak, meningkatkan kemampuan saya terutama Pak ya, untuk meningkatkan kemampuan saya dalam bagaimana proses belajar mengajar yang betul, yang mengena, yang menyenangkan, sehingga betul-betul murid itu ingin belajar terus Pak. Jadi tidak jemu dan tidak malas-malasan untuk belajar, sehingga dalam diskusi dengan Bapak, alhamdulillah nanti atas bimbingan Bapak juga bagaimana RPP nanti yang kurang mohon untuk dibenahi, masukan-masukan, sehingga betul-betul apa yang kita harapkan dalam proses pembelajaran ini bisa tercapai dengan baik. Terima kasih Pak. Dan nanti kalau alhamdulillah kalau diadakan pra-observasi ini benar-benar menyenangkan. Terima kasih Pak waktunya. Karena saya kalau kita senang di pembelajaran bersama-sama ini kan banyak intinya sharing Pak, jawab terutama kepada teman-teman yang seperti Bapak sudah melakukan PBB ini ya. Kita juga perlu Bapak meningkatkan seperti itu. Betul Pak.
Saya ucapkan terima kasih waktu Zakin Ya. sudah melaksanakan kegiatan launching observasi ini dan saya tidak sabar untuk melakukan observasi Pak nanti Ya. di kelas Bapak kelas 4 Pak ya. Iya kan Pak, ya. Nanti terima kasih Pak. Semoga nanti kita bisa berjalan waktu dengan lebih baik Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua. Oh ya, pada hari ini ada yang tidak masuk? Ada satu anak ya, Mbak Putri tidak masuk karena anak-anak sekalian pada materi pelajaran kali ini yaitu pelajaran matematika. Untuk itu sebelum pelajaran kita mulai terlebih dahulu kita berdoa ya. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Ayo Mas Dalang maju untuk memimpin doa. Silakan duduk, Mas Dalang, duduk lagi di tempatnya. Baiklah anak-anak sekalian, pada pagi hari ini, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan materi matematika yaitu tentang bangun segi banyak. Agar supaya anak-anak bisa tenang, bisa mengikuti pelajaran pagi hari ini dengan baik, mari kita tepuk tenang terlebih dahulu. Tepuk tenang. Tenang. Ya, terima kasih anak-anak sekalian. Pada materi pelajaran pagi hari ini tentang bangun datar segi banyak. Seperti tenang dulu. Nafas, penyadaran nafas. Berhenti. Hentikan yang dilakukan. Posisi duduk, ayo silakan posisi duduknya secara nyaman Atau berdiri jika tidak memungkinkan. Rilekskan tubuh Anda mulai dari otot aja, nggak usah tegang ya. Rileks, santai. Bahu kiri dan bahu kanan, lengan atas Ya, rileks. dan jari-jari. Biar tenang. Menahan di atas. Otot tetap ada bau kiri, bau kanan ya di
biar nanti rileks. Luruskan lengan paha. Sekarang pejamkan mata, nafas. Ya, kita beri masuk nafas, bernafas. Kita hidup melalui hidung 4 detik. 4 detik. Kita keluarkan 4 detik lewat mulut, ya, melalui mulut. Iya. Terus lakukan sebanyak 5 kali lagi. Tahan 4 detik, kita keluarkan melalui hidung, melalui mulut, ya, melalui mulut. 2, kita tarik lagi melalui hidung. Tahan 4 detik, kita keluarkan lagi. Sampai, ayo, inhale, tarik nafas. Exhale, keluarkan. Iya. Buang nafas, tarik lagi, inhale. Iya. Kita buang nafas, exhale. Terima kasih anak-anak. Bagaimana rasanya? Rasanya bagaimana? Segar, rileks, ya, bisa mengikuti pelajaran dengan tenang, baik, ya. Nggak usah tegang, sehingga rileks pikiran kita, sehingga nanti anak-anak akan mudah untuk mengikuti pelajaran yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Anak-anak sekalian, pada pelajaran kali ini, nanti setelah apa yang saya sampaikan pada materi segi banyak ini, anak-anak harus bisa. Ini yang kita harapkan, yang saya harapkan setelah nanti pelajaran saya sampaikan untuk materi segi banyak ini, anak-anak bisa mengetahui sifat-sifat segi banyak, baik nanti segi banyak beraturan maupun segi banyak tidak beraturan. Mengidentifikasi mana nanti bangun yang termasuk segi banyak, mana bangun yang bukan segi banyak, mana bangun segi banyak beraturan, dan mana bangun segi banyak tidak beraturan. Ini nanti materi yang akan kita pelajari. Ya, sekarang kita mulai dari yang pertama, anak-anak sekalian. Kita saksikan di dalam monitor, layar monitor, ya. Nah, ini apa yang dimaksud dengan segi banyak? Coba diperhatikan penglihatannya, ya. Tadi sudah rileks, kita pejamkan mata, bernafas. Coba di sini dijelaskan bahwa segi banyak, bangun segi banyak. Ayo, mohon perhatian, biar nanti bisa anak-anak bisa mengerti. Bangun segi banyak adalah bangun datar tertutup. Tadi sudah sampaikan macam-macam bangun datar, anak-anak sudah kita pelajari kemarin. Ada persegi, persegi panjang, segi 3, segi 5, segi 8, dan seterusnya. Sekarang yang dimaksud dengan segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Ruas garis itu sisi. Yang dibatasi ruas garis yang memiliki paling tidak, paling sedikit itu 3 sisi dan sudut. Paling sedikit bangun tersebut memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Saya ulang, segi banyak adalah bangun datar yang tertutup, yang dibatasi, bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis atau sisi. Paling sedikit sisinya ada 3 dan sudutnya juga sama, ya. Nah, kita lanjut, paham ya? Segi banyak tertutup, dibatasi ruas garis, tertutup, ora oleh mengo, tidak boleh membuka bangun itu, ya. Kita lanjut. Segi banyak beraturan adalah
segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Yang dimaksud beraturan itu sisinya sama panjang. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa segi banyak itu dibatasi oleh ruas garis atau ada sisinya. Ya, sedangkan yang segi banyak beraturan itu adalah segi banyak yang semua sisinya sama panjang. Sisine dawane padha. Dan semua sudutnya sama besar. Sisine panjangnya padha, sudutnya sama besar. Nah, nanti anak-anak bisa menyebutkan nanti bangun segi banyak beraturan itu apa saja. Kita lihat ciri-ciri dan sifatnya bangun segi banyak beraturan. Pokoknya anggar sisinya sama panjang, sudutnya sama besar, itu adalah disebut segi banyak beraturan. Agar lebih jelas, tolong diperhatikan ciri-ciri dari bangun segi banyak beraturan. Ayo, diperhatikan di layar monitor apa ciri-cirinya bangun segi banyak beraturan. Ya, tadi sudah saya jelaskan pengertian dari bangun segi banyak beraturan. Ciri-cirinya yang pertama sisinya sama panjang. Sisinya panjangnya sama. Itu ciri yang pertama. Ini nanti setelah ini akan kita beri lembar kerja siswa ya. Dan ini nanti harus bisa mengerjakan dan kita bagi nanti menjadi 3 kelompok sehingga mari kita perhatikan betul-betul bangun segi banyak beraturan seperti ini. Ciri-cirinya satu, sisinya sama panjang. Nah, ini jenis-jenis segi banyak. Ayo, jenis-jenis segi banyak yang pertama adalah segi banyak beraturan. Diperhatikan, segi banyak beraturan. Apa yang dimaksud dengan segi banyak beraturan? Yaitu bangun segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Ciri-cirinya satu, sisinya sama panjang. Ciri yang kedua, sudutnya sama besar. Sudutnya sama besar. Ciri yang kedua, sifatnya seperti itu. Bentuknya cembung, tidak cekung ya, cembung. Ini ciri-ciri dari segi banyak beraturan. Ya, kalau segi banyak tidak beraturan adalah segi banyak yang sisinya tidak sama panjang dan sudutnya juga tidak sama besar. Kebalikan daripada segi banyak beraturan. Contoh, bangun apa saja ini ciri-cirinya diperhatikan. Ayo, dilihat sisinya tidak sama panjang, dalamnya ora podo, sudutnya juga begitu, sudutnya juga tidak sama besar. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, sudutnya tidak sama besar. Berbeda dengan tadi bangun segi banyak beraturan. Nah, bentuknya bisa cembung, bisa cekung. Kalau beraturan itu hanya cembung. Kalau tidak beraturan itu bentuknya bisa cembung, bisa cekung. Contoh pertama untuk bangun segi banyak tidak beraturan. Bangun apa kira-kira di persegi panjang? Persegi panjang. Ini termasuk bangun
segi banyak tidak beraturan. Karena apa? Di sini panjang sisinya berbeda. Lihat, bangun segi panjang, persegi panjang. Ada panjang, ada lebar, tidak sama sisinya berbeda, panjangnya berbeda. Sudutnya juga tidak sama besar. Sudutnya tidak sama besar. Itu contoh, berarti bangun persegi panjang bukan bangun segi banyak beraturan, atau segi banyak yang tidak beraturan. Yang kedua, ini coba lihat gambar trapesium. Yang ketiga, gambar segitiga sama kaki. Ini juga tidak termasuk atau yang disebut segi banyak tidak beraturan. Karena apa? Panjang sisinya tidak sama, besar sudutnya juga tidak sama. Nah, ini layang-layang. Ini juga disebut segi banyak tidak beraturan. Ini jadi banyak sekali bangun-bangun yang disebut dengan segi banyak tidak beraturan. Nah, apa ini saja? Ya. Nah, anak-anak sekalian, dari sini, dari penjelasan Bapak Guru, kira-kira bagaimana, sudah jelas? Bangun segi banyak itu adalah bangunnya tertutup, dibatasi oleh ruas garis, paling sedikit mempunyai 3 sisi dan sudut. Bangun segi banyak dikelompokkan menjadi 2. Ada bangun segi banyak beraturan dan bangun segi banyak tidak beraturan. Sifat ciri-cirinya bangun segi banyak beraturan itu adalah: 1. Sisinya sama panjang. 2. Sudutnya sama besar. 3. Berbentuk tembus. Sedangkan ciri-ciri segi banyak tidak beraturan tadi: 1. Sisinya tidak sama panjang. 2. Sudutnya tidak sama besar. 3. Bentuknya tidak tembus dan dari sini anak-anak bisa membedakan mana bangun datar yang segi banyak beraturan, mana yang bangun segi banyak tidak beraturan. Bagaimana anak-anak? Sudah paham jelas dari penjelasan dan melihat gambar di papan tulis? Saya kira sudah jelas ya. Paham ya? Untuk materi kali ini semangat? Masih semangat? Masih semangat? Iya. Setelah anak-anak mendengar penjelasan dari Pak Guru, sekarang kita tinggal kita latihan untuk mengerjakan soal tes dengan cara nanti dengan kita kelompokkan, diskusi sama kelompoknya masing-masing ya. Jadi kita bentuk 3 kelompok ini nanti, soal-soal latihan dikerjakan dengan kelompok. Nanti hasilnya dipresentasikan ke depan. Ya, salah satu menunjuk ketua, kon maju hasilnya menjawab pertanyaan latihan yang sudah kami persiapkan. Bagaimana, siap anak-anak? Ya. Baiklah, kalau sudah siap, ini setiap kelompok akan saya beri LKS untuk latihan, dikerjakan lewat kelompok, didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu nanti bisa dipresentasikan ke depan. Nah, ini kelompoknya
kelompok 1 ini saya beri lembar evaluasi satu-satu, tetapi nanti bekerja sama antar kelompok menjawabnya. Jadi nanti didiskusikan antar kelompok, setelah itu nanti hasilnya presentasikan ke depan ya. Salah satu mempresentasikan ke depan kelas sehingga nanti kelompok yang lain mendengarkan kalau mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang satu, langsung nanti kelompok yang mempresentasikan bisa menjawabnya. Alasannya apa? Kok ini disebut lebih banyak beraturan? Ya, silakan membentuk kelompok. Judulnya ayo, dan kelompok menghadap hadapan ya, berkelompok. Ayo ditonton di kelompok ya. Kelompok. Ya, ayo ya. Silakan bekerja kelompok. Hasilnya didiskusikan dulu dalam kelompok. Dipresentasikan. Iya. Iya, ayo. Semuanya ikut aktif ya. Ikut aktif. Kita bentuk kelompok seperti ini sehingga betul-betul nanti hasilnya bisa anak-anak pahami ya. Coba LKS yang bekerja latihan itu yang sudah kita bagi, tolong didiskusikan di kelompoknya masing-masing dulu sebelum nanti hasilnya dipresentasikan ke depan. Silakan ya bekerja. Nah, kreativitas anak-anak ayo. Semuanya ikut dari nomor 1. Nanti ada yang menulis salah satu. Dibahas pertanyaan nomor 1 dulu. Jawaban yang betul bagaimana salah satu nanti memimpin diskusi kelompoknya. Ayo ini ketuanya Mbak Alisa ya nanti. Ayo didiskusikan jawaban nomor 1. Ya apa-apa Mbak Alisa ini Mas Ahmad ya. Mas Ahmad nanti mempresentasikan jawaban kelompoknya di depan. Kita diskusikan, ayo ngomong nomor 1. Kita jawab bersama-sama sing betul apa iki? Ayo bekerja. Ini nanti Mbak Sherly ya nanti mempresentasikan. Ya, kita jawab pertanyaan 1 didiskusikan ya. Kancane ya bersama temannya. Ya, diskusi. Yang pertama, apa yang dimaksud segi banyak beraturan? Ayo didiskusikan, jawabannya harus betul. Silakan. Ayo Mas. Ini salah satu, ini didiskusikan ya. Apa yang sudah disampaikan tadi? Tidak usah lihat itu. Ya, apa lagi? Ayo dibikin Mbak Sherly. Ayo kira-kira apa? Jawabannya nanti yang kurang kelompok temannya memberitahu ini kayak keliru, ini kurang ini. Ayo Mbak Sherly yang tulis dulu. Ayo beri masukan. Ayo lah Mbak Sherly diberi Mbak Ajeng apa tadi setibanya nanti Mbak Sherly yang tulis salah satu. Semuanya dilihat pertanyaan di soal latihan itu. Ayo, salah satu yang nulis, hasilnya, ayo. Nanti yang kurang, ayo semuanya ikut bekerja. Ayo semua ayo. Mas Ahmad yang nulis, ayo.
ikut membantu Mas Ahmad, ikut membantu soal nomor 1. Ayo Mas Ahmad yang nulis. Nah, nanti yang mempresentasikan ke depan. Kerja kelompok, rasa garap diri, nanti yang kurang nanti diberi masukan Mas Ahmadnya. Apa yang dimaksud dengan lebih banyak peraturan tulis, lebih banyak peraturan adalah ayo kita kelompok lain bantu mikir, ayo bantu apa yang disampaikan. Yang menulis salah satu saja tidak apa-apa. Nanti ada nama-nama kelompoknya. Ya, Mbak Dewi. Kalau yang salah nanti dikoreksi, didiskusikan sama temannya. Ini sudah betul atau belum jawabannya? Ya, selesai kelompok 2, kelompok 3-nya sudah. Silakan nanti salah satu maju ke depan untuk mempresentasikan jawaban hasil dari kelompoknya masing-masing. Ya, ini Mbak Seli yang kelompok 3, kelompok 2 Mbak Aisyah. Nanti kelompok yang lain tolong kalau teman kelompoknya itu menjelaskan di depan, mempresentasikan, yang lain didengarkan. Kalau mungkin ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan, nanti ditanyakan ya. Anggota kelompok harus bisa menjawab pertanyaan dari kelompok lain ya. Kalau mungkin ada yang kurang jelas bisa membantu menjawab ya, boleh. Ya, terima kasih. Waktu untuk berdiskusi selesai. Saya dulu maju untuk kelompok 2 terlebih dahulu. Tolong dipresentasikan. Coba kelompok yang lain. Cukup. Ya, diperhatikan. Ya, coba diperhatikan. Ya, silakan. Untuk mempresentasikan jawabannya kelompok 2. Pertanyaan nomor 1 dibaca. Dibatasi oleh garis dengan sisi sama panjang dan sudut sama besar. Bagaimana jawaban dari kelompok 2? Sudah dijelaskan. Mungkin ada dari kelompok lain yang kurang puas dengan jawaban itu. Gimana? Dan ada untuk kelompok lain? Berarti sudah betul ya jawaban dari kelompok 2. Ya, terus dilanjut. Ya, di kelompok lain. Daun yang sisi-sisinya tidak sama panjang dan sudut-sudutnya tidak sama. Tidak sama besar. Mungkin ada yang lain kok masih kurang jawabannya. Kelompok lain tidak ada tanggapan. Berarti jawabannya sudah puas, sudah betul. Nah, ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 meneruskan yang nomor 3. Soal nomor 3 silakan Mbak Nelly untuk mempresentasikan hasil jawaban nomor 3. Coba yang lain, kelompok lain. Nomor 3 ya. Iya, coba didengarkan semua. Tuliskan 2 bangun lebih banyak beraturan. 1 jawabannya ya. Bagaimana dengan jawaban
kelompok 2 Mas Eri, ayo. Mengapa segitiga sama Sisi sisi termasuk setiganya beraturan. Ya. Ini ada pertanyaan, bagaimana mengapa bangun segi banyak bangun segitiga sama sisi disebut bangun segi banyak beraturan? Monggo dijawab. Ayo, sebelumnya coba dari kelompok ini mungkin mempunyai jawaban dari pertanyaan kelompok 1 yang paling pas, silakan. Iya, di sini aja. Iya. Iya, bagaimana? Karena sisinya sama panjang, sudutnya sama besar. Bagaimana yang bertanya? Apa sudah puas dengan jawaban kelompok 2? Atau mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan? Ya, sudah puas, betul? Oke, terima kasih. Ya, silakan beri tepuk tangan. Sekarang kelompok 1 untuk mempresentasikan nomor 4. Ya, terakhir pertanyaan nomor 4. Ya, silakan maju Mas Ahmad. Coba tolong didengarkan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan kelompok lain. Ya. Didengarkan dulu sebutkan. sama kaki dan segitiga siku-siku. Segitiga yang bukan beraturan, segi banyak yang tidak beraturan. 2 contohnya adalah 1 segitiga sama kaki. 2 bagaimana kelompok lain? Apakah ada yang perlu ditanyakan dengan jawaban dengan apa yang disampaikan kelompok 1? Ayo, silakan Mbak Reza. Ya, silakan. Ya, kenapa? Mengapa segitiga sama kaki? Segitiga apa? Sama kaki. Mengapa segitiga sama kaki disebut dengan segi banyak bukan beraturan? Ayo dijawab. Ayo silakan. Karena bangun yang ada sama panjang ya Mbak Reza, sudah dijawab. Karena sisinya tidak sama panjang, sudutnya juga tidak sama besar. Apakah Mbak Reza masih kurang puas dengan jawaban atau mungkin kelompok lain? Apakah sudah jelas? Sudah benar jawaban dari kelompok 1? Betul? Betul? Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Ya, terima kasih anak-anak sekalian. Pada akhir pelajaran ini sudah hasil diskusi, anak-anak sudah pandai, sudah pandai untuk menyampaikan, sudah di bawah ya. Ya, anak-anak sekalian, pada akhir materi saya kira anak-anak sudah paham mengenai bangun segi banyak, baik segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Saya kira sudah paham semua ya, sudah jelas ya. Terima kasih, semangat. Ya, semangat untuk belajar. Untuk itu, maka saya ucapkan terima kasih bahwa pembelajaran materi ini sudah berjalan dengan baik dan anak-anak sudah paham, sudah didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Terima kasih. Sebelum diakhiri materi pelajaran atau pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita tutup dulu dengan berdoa. Silakan Ketua kelas
Mas Galang untuk memimpin doa. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Pak Mudakir? Alhamdulillah Pak, baik, sehat. Bagaimana juga dengan kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Mudakir ya. Apakah hari ini sibuk Pak? Ya, ini hari bertepatan dengan apa itu masjid dan pada hari ini mungkin saya bukan jadi pengawas, jadi bisa nyantai aja. Nyantai Pak ya. Saya minta waktunya Pak ya hari ini. Ya. Di sini akan pembelajaran coaching Pak. Di sini coaching supervisi akademik di sini Pak. Di sini supervisi akademik ini nanti saya akan wawancara dengan panjenengan. Di sini ada tahapan-tahapan ya. Tahapan yang pertama adalah supervisi akademik itu pra observasi yang kita lakukan yang telah lampau Pak ya. Kemarin itu sudah melakukan pra observasi dan yang kemarin juga kita sudah melakukan observasi yaitu supervisi akademik di sekolah jumlah konsennya Pak itu. Nah sekarang di sini kita akan mengadakan coaching pra observasi yang didampingi oleh Bapak PP yaitu Bapak DRS Ahmadi. Nah, yang sedangkan fasil saya di situ adalah Bapak Agus Syafi'i MPD di situ. Nah, di sini saya nanti akan mengobrol banyak Pak di situ, tapi ngobrol santai aja. Ya Pak, ngobrol santai. Nah, kita lakukan obrolan santai Pak. Pak, yang pertama kalau dari obrolan ini Pak ya, kira-kira apa Pak yang Bapak harapkan dari obrolan ini sebelumnya? Ya, terima kasih Pak. Harapan kami dengan diskusi dengan Bapak, Ya, saya berharap apa yang sudah saya lakukan dalam supervisi kemarin, Ya. melaksanakan observasi kemarin, saya ingin meningkatkan kemampuan saya sebagai guru dalam proses belajar mengajar, bagaimana agar proses belajar mengajar itu bisa kita tingkatkan, kita terapkan di kelas kami. ya. Jadi hari ini kita adalah tentang pembelajaran kemarin Pak yang agar lebih meningkat itu Pak ya. Meningkat bisa dipahami oleh siswa cepat memahami Cara pembelajaran kemarin ya. Pak, bagaimana Pak ya yang berikutnya perasaan Bapak setelah melakukan supervisi atau pembelajaran kemarin Pak? Alhamdulillah Pak, lega sekali karena sebelumnya kita sudah diobservasi dan observasi berdiskusi dengan Bapak, Ya. sehingga proses pembelajaran yang kami lakukan kemarin
sangat menggembirakan, hasilnya semangat siswa untuk belajar juga meningkat. Gitu Pak ya. Pembelajaran kemarin. Pembelajaran kemarin itu apa namanya tentang apa? Segi banyak Pak ya, segi banyak. Segi banyak ya, Ya, segi segi banyak, banyak. mencatat segi banyak, segi banyak peraturan dan Iya. banyak tidak. Oh ya. Bapak kemarin waktu wawancara sebelumnya pembicaraan tentang strategi ya. Kemarin kan ada strategi, ada tujuan ya Pak pembelajaran. Nah, apakah dalam strategi tersebut waktu mengajar itu Bapak merasa sudah melakukan dengan semuanya Pak? Alhamdulillah Pak, karena sebelumnya sudah kita desain mengenai proses pembelajaran kemarin, mengenai waktu dan sebagainya. Akhirnya strategi yang kami terapkan dalam proses pembelajaran kemarin bisa berjalan dengan lancar dan alhamdulillah tepat waktu Pak. Walaupun dalam strategi itu banyak kita menggunakan kolaborasi dan berdiskusi antara siswa kelompok, karena sebelumnya sesuai dengan strategi yang kemarin kita diskusikan, kita dalam proses pembelajaran itu kita bentuk kelompok siswa, di mana di dalam kelompok itu kan berbeda-beda kemampuannya, sehingga kita desain sedemikian rupa. Setelah kita diskusi dengan Bapak, alhamdulillah proses belajar mengajar itu berjalan lancar dan tepat sesuai waktu, tidak ada kendala. Terima kasih. Berarti kemarin itu ada pembelajarannya, ada diferensiasi Pak ya. Diferensi Ya kemarin itu ada namanya pembelajaran, ada yang kelompok tadi ada yang suka audio, audio, ada yang suka visual kemarin Pak ya. Ada yang video visual kemarin itu Pak ya. Iya. Gini Pak, berikutnya tadi adalah sekarang adalah tujuan pembelajaran itu Pak ya. Tujuan pembelajarannya apakah sudah tercapai semuanya Pak tujuannya? Kan berarti ada tentang pembelajaran sudah, sekarang tujuannya sudah semuanya Pak ya. Tujuan pembelajaran. Alhamdulillah kemarin itu sudah kita sampaikan dalam persiapan pembelajaran itu mengenai tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran itu. Alhamdulillah setelah kita menggunakan beberapa metode dalam pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran itu bisa dipahami, siswa bisa memahami pelajaran yang sudah kita sampaikan, walaupun mungkin ada sedikit siswa yang mungkin belum begitu paham betul, tapi itu bisa diselesaikan dalam kelompok yang kita buat dalam pembelajaran. Membantu siswa kelompok yang ke depan Pak tentang apa namanya tadi ada jenengan kan matur ini ada sesuatu kendala-kendala semacam itu Pak ya, pembelajaran ada kendala-kendala. Lalu bisa diceritakan Pak kendala-kendala itu ke depan bagaimana Bapak bisa memperbaikinya ke depan, bagaimana rencana? Oh iya Pak, saya mempunyai rencana untuk ke depan untuk mengurangi kendala-kendala atau kemampuan siswa yang berbeda-beda tadi. Saya akan mencoba strategi lain dengan menggunakan metode yang lain yang sesuai yang bisa diterima dan mudah dipahami. Kan banyak sekali metode yang perlu kita kembangkan Pak, untuk bagaimana biar siswa itu bisa memahami pembelajaran yang kita sampaikan. Itu Pak ya, berarti jenengan akan mencari metode lain, yang pas, strategi lain yang pas untuk peserta didik yang paham itu Pak ya, kita di kelas sehingga materi kita coba untuk metode lain yang sekiranya siswa itu mudah untuk memahami itu Pak ya, sehingga apa namanya anak-anak itu tidak merasa kesulitan Pak ya. Juga kemarin juga saya melihat itu di dalam kelas banyaknya di situ ada kemampuan berbeda Pak ya, kan yang menggunakan dengan ada pendekatan semacam itu. Lalu ada juga kemarin juga saya melihat itu panjenengan melakukan diferensiasi juga, dan ada juga apa namanya pembelajaran itu lakukan sosial emosional. Karena apa? Jenengan juga mulai apa namanya memotivasi anak memotivasi anak, dan yang kedua pendampingan siswa-siswi yang mempunyai kelemahan atau kekurangan. Iya, pendampingan khusus.
Yang berikutnya Bapak kita lanjutkan indikator capaian dari program-program yang Bapak sampaikan tadi. Ya kan? Indikator apa Pak? Apa namanya? Untuk tercapai itu apa saja gitu. Untuk ini menurut saya itu bisa itu apa tanda-tandanya gitu Pak, indikator anak menguasai materi Supaya saya ingin mencoba Pak, begini Pak, untuk indikator-indikator yang saya terapkan di kelas yang untuk anak-anak biar semangat itu kita mencoba menggunakan sistem proses belajar mengajar itu yang menyenangkan ya, yang menyenangkan sehingga minat siswa untuk belajar itu tetap semangat Pak. Oh gitu Kita ya. beri motivasi, kita aktivitas kreativitas anak itu kita munculkan, kita beri kesempatan untuk ide-ide dari anak-anak apa kendala yang dihadapi sehingga dia sulit untuk menerima ini, kita dampingi terus, kita beri semangat dan kita terus pembelajaran yang bertumpu pada siswa Pak. Iya betul. Nanti ya, pembelajaran itu yang baik itu adalah pembelajaran yang apa namanya menuntun anak ya, menuntun anak. Kita tidak menggurui semacam itu Pak. Kita menuntun supaya anak-anak itu ya yang padi jadi padi, yang ya, semacam ibaratnya kan semacam itu sesuai dengan keinginan anak itu Pak ya. Nah, selanjutnya Pak, untuk pola pembelajaran itu bisa menyenangkan dan lain-lain semacam itu Pak ya. Tadi panjenengan atau semacam itu. Lalu siapakah Pak yang terlibat untuk mendukung keberhasilan rencana Bapak tadi? Saya yang terlibat suka berdiskusi dengan teman-teman sejawat dan terutama kepada Bapak Ibu seperti yang sudah ada yang sudah ikut CGP itu mungkin pengalaman sering sharing Pak, berdiskusi dengan teman sejawat bagaimana agar proses belajar mengajar ini semakin menarik dan minat belajar siswa itu semakin tinggi Pak. Gitu Pak ya. Iya betul Pak. Jadi kita sharing kalau waktu istirahat di kantor sharing bagaimana mencari solusi kalau ada anak yang kurang atau kurang minat belajarnya, itu sering diskusi kepada teman-teman sejawat dan khususnya kepada mungkin siswa guru yang sudah ikut dalam guru penggerak itu. Saya kira itu sangat bermanfaat Pak untuk kami selaku guru untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Memang betul Pak apa yang dikatakan panjenengan bila apa namanya kita melakukan bisa berhasil itu adalah kalau kita mendapatkan dukungan dari teman sejawat Pak. Karena teman sejawat itu adalah apa ujung tombak kita dalam arti gitu macam itu. Kalau teman sejawat kita itu sangat bermotivasi dan kita bisa melakukan belajar seperti macam itu Pak. Lalu pembelajaran apa namanya pembelajaran berdiferensiasi tadi sudah panjenengan sudah melakukan tadi ada sudah laksanakan. Nah, selanjutnya Pak sebenarnya dalam pembelajaran sudah yang saya observasi kemarin itu ada sudah lengkap Pak. Alhamdulillah panjenengan itu ada pembelajaran dari observasi kemarin ada pembelajaran berdiferensiasi. Ada juga pembelajaran yang namanya emosional sosial. Nah itu juga lalu Anda juga pembelajaran melalui anak-anak itu yang suka audio, ada yang anak suka visual, ada audio visual jenengan apa kasih dalam audio semacam itu jenengan bagi-bagi semacam itu. Nah, saya berterima kasih sekali. Nah lalu gini Pak berikutnya apakah perasaan Bapak setelah melakukan coaching hari ini Pak? Apa perasaan panjenengan dalam melakukan coaching setelah melakukan coaching ini apa Pak? Kalau dibilang puas juga puas Pak, tetapi dalam diri saya setiap selesai pembelajaran saya merasa kurang puas ya. Selalu ingin meningkatkan pembelajaran, proses belajar mengajar ini biar betul-betul apa yang kita cita-citakan sebagai guru untuk meningkatkan mutu pendidikan pada anak-anak ini bisa berhasil Pak. Jadi kalau dinyatakan puas ya alhamdulillah sudah kita sampaikan. Tapi rasa atau kurang puas itu juga masih ada Pak. Untuk selalu meningkatkan dan lebih lagi. Berarti
setelah ada pendampingan coaching ini, rencana ke depan itu Bapak akan melakukan apa perubahan informasi baru di dalam dunia pendidikan sekarang kan Betul, Pak, ya. semakin meningkat, Pak. Jadi itu kita harus selalu mengikuti meningkatkan mutu pendidikan Iya, anak kita. Iya. Terima kasih Pak. Sudah mau meluangkan waktu ya, meluangkan waktu bersama saya sekali coaching hari ini. Selama ada coaching pra observasi, ada observasi, sekarang ada pasca observasi. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya dan kepada Bapak BP saya ini untuk melakukan tugas yang telah diberikan oleh PGP Jawa Timur. Terima kasih Pak. Ya.